Yo, shalom ibu bapak yang dari Tuhan. Sekali lagi saya sapa shalom. Ya, terima kasih. Kalau bisa ya, ini banyak bangku kosong di depan nih. Ayo, Lisda, Herman, yuk kita maju yuk di sini. Ayo, bangku masih banyak yang kosong. Biar kumpul, kita biar bersatu yuk. Saya percaya bangku-bangku kosong sudah ditempati dan duduk oleh jubah putih malaikat-malaikat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mata rohani saya melihat banyak malaikat Tuhan di sini hadir. Jangan takut, biar kosong tapi malaikat. Selamat malam ibu, berbahagialah yang hadir pada malam hari ini. Saya yakin karena ini didorong sama Tuhan kita untuk hadir di sini ya. Kita didorong Tuhan untuk hadir di sini untuk melihat wajah Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Untuk itu kita fokus ya. Kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hening sejenak. Kita siapkan hati kita, batin kita. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau izinkan kami kembali berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ini semua adalah bukan kehendak kami, karena kehendak-Mu Tuhan boleh terjadi Tuhan. Sehingga kami ini anak-anak-Mu Tuhan, Engkau kasihi Tuhan. Kami mohon dengan sangat Tuhan, berkatilah kami, curahkanlah kuasa Roh-Mu Tuhan, agar kami mengalami kasih-Mu. Mari Tuhan, sejak dulu Engkau telah menunggu hidup kami Tuhan. Kami tak menyangka Tuhan, Engkau mencari diriku Tuhan. Engkau telah memilihku sebelum aku ada, sebelum kami ada ini Tuhan. Izinkan kami naikkan pujian ini sebagai doa kami kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau memilihku Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di atasmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yuk sekali lagi kita naikkan pujian. Tuhan
sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Biarkanmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka, Tuhan, tak kusangka Sejak dulu Kau menunggu hidupku. Biarkanmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. biar seluruh nafas, Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. benar Tuhan, biar seluruh nafasku, Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. benar Tuhan. Biar seluruh nafas kami saat ini Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami Tuhan. Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami, bahkan sangat baik kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu selain kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami ingin bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau menghendaki kami selalu bersyukur senantiasa Tuhan. Untuk itu Tuhan, izinkan kami menaikkan pujian ini. Ku bersyukur Bapa, ku Bersyukur Bapa, kami bersyukur ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sama-sama naikkan syukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan, keselamatan buat keluarga kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, buat segala yang terjadi dalam hidup kami ini Tuhan. Jadilah kepada kami menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih padamu Tuhan. Engkau adalah jaminan hidup kami Tuhan. Kau jadikan kami ini berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, itulah ungkapan syukur kami Tuhan. Ungkapan syukur pribadi kami masing-masing Tuhan. Kiranya kami tidak berkelebihan Tuhan untuk memohon kepadamu, mohon berkat-Mu Tuhan, mohon kuasa-Mu, mohon Roh Kudus-Mu dicurahkan di tempat ini Tuhan. Agar kami yang hadir malam hari ini di tempat ini Tuhan, mengalami kasih-Mu. Bapa yang baik, doa yang sederhana ini kami panjatkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik,
Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah buka dengan doa pembukaan. Kita sudah mengucapkan syukur secara pribadi juga bersama-sama. Kita naikkan lagi pujian ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bukan orang lain, bukan kita, bukan para rasul, para nabi. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, bila dua orang berkumpul di dalam namanya, sehati sepakat berdoa, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Yesus hadir di tengah-tengah, karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, aku ada di tengah-tengahmu saat ini. Naikkan pujian ini bila dua orang berkumpul di dalam namanya. Yuk, semua nyanyi ya, semangat. Yesus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Amin. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja, minta apa saja, pasti Dia. Itulah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Sekali lagi dari atas, bila dua orang, bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Itulah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Berkemenangan dan berkelimpahan. Berkemenangan dan berkelimpahan. Berkemenangan. Berkemenangan dan berkelimpahan. Berkemenangan. Berkemenangan dan berkelimpahan. Amin, 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 amin. Lanjut, naikkan pujian ya. Tuhan Yesus baik. Ayo, angkat tangan kita, siapa yang angkat Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus baik ya. Oke, kita sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan untuk kita. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. boleh berrock and roll, boleh. Baru datang. Ya,
hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. benar Tuhan. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, yo yo yo. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Kita tarik nafas dulu ya. Kita istirahat dulu. Tadi kita udah sama-sama ya, Tuhan Yesus baik, dan semua sudah angkatan Tuhan Yesus baik. Sekarang Tuhan Yesus bertanya ke kita, kalau benar aku baik, maukah engkau jadi saksiku? Saya yakin semua yang hadir di tempat ini sudah mengalami kasih Tuhan. Saya beri waktu yang akan memberikan kesaksian. Ayo, jangan ragu-ragu nih. Silakan Pak Edi. Lihat, Tuhan Yesus baik. Roh Kudus bekerja ya. Terima kasih Pak Toton. Bapak Ibu sekalian, waktu Ibu Esther di sini pernah mewartakan firman, menyatakan kalau ada masalah ada berkat. Ingat enggak waktu itu ya? Nah, saya sebagai profesi saya akuntan publik, konsultan pajak, menghadapi masalah juga. Jadi klien saya diperiksa pajak, dibilang wah dia salah ini begini gitu. Ajukan keberatan ditolak, aduh mangkel kan. Setelah ditolak keberatan kan harus ke pengadilan, saya udah putus asa ini. Ini bagaimana ya, bisa menang gak ini? Tapi saya ingat Ibu Esther bilang kalau ada masalah ada berkat. Saya berdoa, setiap jam 3 saya berdoa, Tuhan tolong ini bagaimana kasus ini nih. Nah pada waktu dia minta saya mengajukan proposal, saya ajukan angka yang cukup besar begitu. Dia bilang angkanya terlalu besar, jangan segitulah. Dia tawar jadi 1/4. Jadi saya ajukan satu angka, dia ajukan 1/4. Nanti kalau berhasil success fee aja 40%. Saya ini ragu-ragu bisa menang apa enggak, bisa menang apa enggak. Ya udahlah daripada enggak gitu ya. Ajukan angka, diturunkan 1/4-nya, kalau berhasil 40%. Tiap hari saya berdoa jam 3. Tuhan tolong Tuhan beri saya petunjuk, beri saya kemampuan untuk memenangkan klien saya. Itu sidangnya lama kan, sidangnya 6 kali itu bisa 6 bulan kali ya, kira-kira 6 bulan. Deg-degan itu, setiap kali sidangnya online. Jadi kalau online itu kita mulai jam 9, ini abjad agak ke belakang, jadi bisa jam 1 baru mulai kita sidang. Jadi selama itu nunggu aja, deg-degan itu. Ada jadwalnya sih 1, 2, 3, oh ini lagi nomor 1, nomor 2, nomor 3.
Nah, waktu itu antara istirahat dan makan apa enggak. Kalau kita makan nih ntar sidangnya mulai, enggak jadi makan, deg-degan. Jadi begitulah deg-degan gitu. Nah, cuma yang saya mau bilang bahwa kita kan bertiga itu ya, deg-degan hadapin sidang itu. Puji Tuhan ternyata kita menang Bapak Ibu sekalian. Saya percaya, saya berdoa jam 3 Tuhan kasih petunjuk, Tuhan jelaskan. Jadi yang semula fee saya 100% dipotong jadi 25%, tapi kalau berhasil success fee 40%. Success fee itu bisa beli Alphard baru Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Jangan lupa doa setiap hari jam 3. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Tadi kata-katanya saya foto berkemenangan dan berkelimpahan. Saya mengalami itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Masih ada satu lagi, saya kasih waktu, ada? Ayo, ada? Tidak ada, oke. Lain waktu ya, wajib. Kesaksian itu wajib untuk membangkitkan iman kita, menumbuhkan iman kita. Baik ya, kita tanggapi kesaksian ini. Bagi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, persoalan apa saja ya, di luar pikiran kita, Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, telah memulihkan kita, menyembuhkan kita. Ya, kita ada dalam kemenangan. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ada mujizat terjadi. Baik. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau diriku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan, lebih dari yang ku harapkan. Saya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Sekali lagi ya, dari awal syukur kepada Tuhan. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan, lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku,
aku sudah sembuh. Percaya mukjizat, percaya Percaya mujizat terjadi, kuasamu kuasamu nyata di sini. benar Tuhan. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui, Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. jauh melampaui pikiran kami. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Amin, amin. Baik, Ibu Bapak kasih Tuhan, saatnya kita akan masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Lembutkanlah hati Bapak Ibu, buka hati kita masing-masing. Tuhan Yesus, kami ingin masuk lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Karena Engkau sendiri ada Allah yang hidup. Engkau sendiri ada roh Tuhan. Roh yang hidup yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan. Layakan kami untuk datang di hadirat-Mu. Bila di antara kami yang hadir malam hari ini Tuhan tidak berkenan di hati-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami Tuhan. Layakan kami untuk datang di hadirat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Bukan dengan mulut bibir kami saja, dengan hati kami yang terdalam Tuhan. Kami akan menyembah-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang berjanji akan memberikan roh penolong bagi kami Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ini saat ini Tuhan. Pada saat kami menyembah ini Tuhan, jamah kami satu persatu Tuhan, agar kami mengalami kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin datang di hadirat-Mu saat ini. Kami ingin menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, mari Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu Diam dalam baik-Mu. diam dalam bait-Mu, Kami ingin menikmati kasih-Mu. menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Saya undang untuk bangkit berdiri. ku rasakan Kekudusan-Mu Tuhan. kekudusan-Mu Bapa, Penuhi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, Menikmati kasih Tuhan. menikmati kasih
Kami rindu kepadamu Tuhan. Kami ingin menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami ingin memuliakan, menyembah-Mu Tuhan. Menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami rindu akan curahan kuasa-Mu Tuhan. Curahan berkat-Mu, Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan. Terjadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu saat ini Tuhan. Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah. Hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, Selamanya Tuhan. selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, Kami sembah Tuhan. ku sembah. Hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, Selamanya Tuhan. selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah. Benar, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah-Mu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia terus. Jamah kami Tuhan, jamah kami, jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, Tuhan Yesus. Kau punya otoritas di tempat ini Tuhan. Jamah kami, curahkan kuasa-Mu saat ini Tuhan. Kami buka hati kami saat ini Tuhan. Kami buka hati kami saat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus. Jamah kami. Yesus. Yesus. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. We trust you, Lord Jesus. We trust you, Lord Jesus. Penuhi kami Tuhan dengan roh
Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Saat ini Allah Roh Kudus berbicara kepada kita. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Anak-anakku, janganlah engkau khawatir akan masa depanmu. Serahkanlah seluruh masa depanmu, kekhawatiranmu kepadaku. Karena aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memeliharamu, menjagamu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi aku katakan kepadamu anak-anakku, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu saat kami tadi menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Saat kami hening Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Penuhi kami semua oleh Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Saatnya Engkau berbicara kepada kami saat ini Tuhan. Bisikanlah kata-kata-Mu kepada kami Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Engkau telah mengirim hamba-Mu yang terkasih, anak-Mu yang terkasih ke tempat ini, Ibu Leni Mulyo Tuhan. Pakailah dia Tuhan secara luar biasa untuk menyampaikan kabar baik bagi kami, untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami percaya sebelum Ibu Leni hadir di tempat ini, Engkau telah mengurapi terlebih dahulu. Pakailah dia Tuhan, berbicaralah kepada kami, berfirmanlah kepada kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami naikkan syukur, kami tiada hentinya kepadamu. Engkau sudah mendengarkan puji-pujian kami, penyembahan kami, hanya terarah kepadamu saja. Dan kalau malam hari ini Engkau telah mengumpulkan begitu banyak orang yang ada di sini,
itulah adalah orang-orang yang sudah Kau pilih. Biarlah semuanya ini kami percaya Engkau beracara kepada setiap kami satu persatu, dan berkatilah kami sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu senantiasa ya Bapa. Melalui putra-Mu Yesus Kristus Sang Pengantara kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, ada satu sukacita bukan dalam hati saudara semuanya? Oke, boleh bangkit berdiri semuanya? Ya, keluar dari bangku dan katakan shalom kepada satu dengan yang lain. Yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Ya, katakanlah ya, damai sejahtera Tuhan ada di dalam diri kita dengan wajah yang gembira dan sukacita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Ya, silakan duduk kembali. Baik, teman-teman yang dikasihi Kristus, pada malam hari ini dia masih diberi kesempatan. Kesempatan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk merasakan damai sejahteranya. Mau? Pasti mau kita semua ya. Terima kasih kalau tadi Pak Edi sudah memberikan suatu pengalaman dalam kehidupannya bagaimana Tuhan bekerja. Ya, nah ini juga ada kaitannya dengan pada malam hari ini bagaimana banyak orang yang dipanggil tetapi yang dipilih itu sedikit. Tapi malam hari ini cukup banyak ya. Mungkin ada acara lain rosario atau apa sehingga berkurang ya. Tapi tidak apa, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir ya. Tuhan saat ini juga hadir ya. Bagaimana relasi kita masing-masing dengan Tuhan itu adalah yang terpenting. Ya, karena kita bisa merasakan hidup ini dalam prosesnya Tuhan senantiasa menyertai kita semua, pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang terkecualikan. Baik, satu tema yang diberikan saya pada malam hari ini yaitu banyak yang dipanggil tapi yang dipilih sedikit gitu ya. Kita mau ikut yang mana? Dipanggil saja atau mau yang dipilih? Pasti yang mau yang dipilih ya, kalau enggak malam hari ini ada di tempat ini. Baik. Jalan nih, sebentar, berarti bantu aja kalau enggak. Oke, bisa ya, oke ya. Banyak orang yang diundang, yang dipanggil ya, tapi hanya sedikit saja yang dipilih. Matius 22 ayat 14 ya, kita ambil ayat ini dan kita mau baca sekarang. Kita mau baca dari Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14 ya. Kita bacanya bareng-bareng aja supaya kelompok sini baca dulu lalu di kelompok sana baca berikutnya ya ayatnya. Tapi bacanya tolong yang tegas, enggak usah cepet-cepet dan suaranya cukup keras ya. Jadi pelan, maksudnya pelan gitu, jangan ngebut gitu bacanya. Silakan kelompok ini baca pertama. Iya, yang saya warnain merah itu coba diperhatikan ya. Ini memang adalah suatu perumpamaan ya. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ya. Satu hal yaitu mengenai hal kerajaan surga ya. Kita mau berbicara mengenai kerajaan surga ya. Ini diumpamakan seperti seorang raja yang mau mantu gitu ya, yang mau mantu mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Berarti yang mau menikah itu adalah anaknya ya. Jadi raja ini mau mantu ya, bukan rajanya yang mau kawin tapi anaknya ya. Yang berikutnya di ayat yang ketiga
ia menyuruh. Ini kembali kita ingat, ini perumpamaan. Jadi ingat raja itu gambarannya yaitu adalah seperti Allah gitu ya. Ia menyuruh, nah, inisiatif dari sang raja itu ya. Ia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang yang telah diundang. Ya, orang-orang yang telah diundang ke dalam perjamuan itu, undangan pesta ya. Kita kalau mendapat undangan itu juga kita lihat diundang oleh siapa, kita senang. Ya, berarti kita ini masih diperhitungkan gitu ya oleh orang yang mengundang. Ini Allah menentukan loh, dia punya hak menentukan siapa yang diundang. Ini orang ini diundang berarti secara spesial, ya harusnya begitu ya. Ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Orang yang diundang secara spesial itu tetapi menanggapinya enggak datang. Ya, enggak mau datang. Lalu raja itu menyuruh kembali hamba-hambanya lain. Pesannya apa? Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, ini lebih serius lagi nih. Aku ini ngundang kamu enggak main-main loh. Aku ini ngundang kamu sungguh-sungguh loh. Ya, seperti itu ya. Katakan kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Wow, dirinci. Lembu-lembu jantan, ternak peliharaanku yang telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Ya, kalau kita mau baca ini, kita kayaknya kalau membayangkan sungguh-sungguh ini, Tuhan ini, raja ini kan suatu perumpamaan, ini adalah Allah sebenarnya. Allah itu mengundang orang-orang yang diundangnya itu. Dan dia itu bukan asal mengundang begitu saja. Dia mengundang dan dia mau memberikan sesuatu yang luar biasa. Yang dahsyat. Ya, suatu pesta perjamuan, lembu jantan dipelihara, binatang peliharaannya semua disembelih. Semuanya telah tersedia. Katakanlah kepada orang yang diundang ini. Kita sadar enggak bahwa kita seringkali, apakah kita juga suka masuk ke dalam orang yang diundang tapi tidak mau datang oleh Allah. Ya, bagaimana perasaan yang mengundang nih kira-kira ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini memang ini Yesus mengatakan come follow me. Jesus said, ya, and I will send you out to the two fish for people. Ini memang undangan-undangan Yesus itu pasti sangat spesial kepada setiap orang. Satu persatu itu berbeda. Tapi pasti ada tujuannya. Dan Yesus itu manggil orang itu jelas. Ya, oke. Sekarang apa sih artinya? What it means to follow Jesus? Ya, apa artinya? Ya, kita diundang. Ya, bagaimana kita mau datang dan bagaimana kita mau dengar, mau ngikutin apa yang terjadi. Sekarang kembali kita baca ayat yang 5 sampai 7. Silakan kembali dibaca dari tadi yang mana? Di sini atau di situ ya? Giliran sini. Oh, di situ, silakan. Ya, ternyata orang-orang yang diundang itu yang tidak mau datang, mereka punya alasan. Ya, mereka tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, kira-kira apa? Kerja, ya kerja terus ya, sampai nggak ada waktu lagi untuk menyambut mendengar panggilan atau undangan Tuhan. Ada yang pergi mengurus usahanya, ini diulang lagi ya, udah ke ladangnya, ada lagi mungkin usahanya banyak, jadi wah sibuk dengan urusan usahanya. Bahkan yang lebih gawat lagi ini, ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Aku enggak mau kamu undang-undang ke situ, aku enggak mau disuruh tugas-tugas ke sana pelayan, enggak mau, ya. Bahkan dia dengan geram dia mengatakan enggak mau, ya. Maka murkalah raja itu.
lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ini adalah suatu perumpamaan ya. Ini gambaran bagaimana sebenarnya yang terjadi kalau kita itu menolak panggilan Tuhan, undangan Tuhan. Kalau kita menolak panggilan Tuhan, padahal Tuhan mau memberikan semuanya yang tersedia dengan begitu baik. Dan Tuhan mau memberikan yang lebih lagi, yaitu keselamatan sebenarnya dan damai sejahtera. Dan kalau kita enggak mau, ya resikonya binasa sendiri gitu loh. Jadi bukan Tuhan yang membinasakan sebetulnya, karena jatuh di dalam kejauhan dengan Tuhan yang terus-terus enggak mau deket Tuhan, diundang ke sana enggak mau, pergi sendiri dengan kepenuhannya sendiri, sampai akhirnya tergoda dengan segala macam kejahatan, roh jahat, dan akhirnya dia akan menjadi binasa oleh apa yang dosa-dosa ataupun kejahatan apapun yang dilakukan, karena dia jauh dari Tuhan, ya, jauh dari Tuhan, ya. Oke, selanjutnya kita baca kembali yang di sebelah sana genap. Ya, akhirnya raja itu juga berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Diulang lagi, ya. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk aku, nggak mau datang semuanya. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di jalan, diundang semua untuk datang ke perjamuan kawin itu. Ini sebenarnya artinya apa? Tuhan tadinya memang sudah memilih orang-orang tertentu untuk masuk dalam undangannya itu. Ya, itu adalah haknya dia, haknya Tuhan sendiri. Dan akhirnya karena yang diundang itu enggak peduli, enggak menggubris ya. Nah, Tuhan itu mengundang semua orang. Semua orang. Sebenarnya teman-teman, perumpamaan ini adalah ditujukan sebetulnya untuk bangsa Israel. Ya, karena perjanjian dalam buku kitab suci itu kan memang diundangnya itu adalah untuk kebiasaan orang-orang Israel ya, orang Israel yang diundang gitu ya. Dan orang Israel itu juga akhirnya berkembang sebenarnya adalah kita semua orang. Tadinya bangsa yang khusus yaitu bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dia, pilihan Allah, lalu menjadi kepada semua orang, kepada kita semua. Seluruh bangsa berarti kita semua yang masuk dalam undangan ini. Ya, kita masuk dalam undangan ini. Yang ke-10 kita lanjutkan baca. Kita lanjutkan. Kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus ya. Dari bacaan ini tadi sudah kita menangkap ya. Jadi akhirnya kita tahu bahwa yang diundang tidak menanggapi, tidak mau datang. Akhirnya Tuhan juga Allah mengundang semua orang. Yang dikatakan tadi yang jahat dan yang baik. Jadi enggak pilih-pilih. Semuanya diundang ya. Semuanya diundang. Kenapa sih kok semuanya diundang yang jahat dan yang baik? Ya itu memang maunya Tuhan, mau memberikan sebetulnya segala apa yang disediakannya, berkat-berkatnya yang begitu besar itu, terutama keselamatan dan damai sejahtera itu mau diberikan kepada semua orang supaya masuk dan mencicipi itu. Ya, nah itu. Sekarang yang terjadi apa? Ya memang
yang orang-orang yang diundang seringkali itu ada yang menanggapi karena dibilang sedikit yang menanggapi, ya. Walaupun yang dipanggil itu banyak, yang diundang banyak, tapi sedikit yang mau datang, yang mau menanggapi, maka itulah yang terjadi, ya. Jadi seringkali ini adalah suatu prosesnya sebenarnya. Yang pertama mengalami sesuatu yang mengalami dekat sekali dengan Tuhan, lama-lama dengan adanya kehidupan di dunia ini yang membuat orang itu ragu-ragu dan seterusnya, sehingga dia bisa juga keluar dari kedekatannya dengan Tuhan dan dia menjadi yang terbelakang. Ini sebenarnya maksudnya itu, ya, ini kembali di situ. Nah, sekarang saya mau menjelaskan juga bersama-sama merenungkan. Jadi yang pertama, siapa yang diundang itu adalah enggak tahu, tergantung dari Allah. Itu adalah haknya Allah, siapa yang mau diundang, ya. Yang memang yang diundang pertama kali bangsa Israel, yang akhirnya adalah kepada semua orang yang jahat dan yang baik. Dan kita pun juga termasuk. Kita bisa jadi dalam orang itu, apakah kita orang yang baik atau kita ada orang yang jahat atau yang setengah baik setengah jahat, ya nggak tahu. Pokoknya kita semua masuk dalam undangan itu, ya. Yang berikutnya yaitu Allah menyediakan semuanya itu lengkap, ya, di ayat 4 dan 5 yang tadi sudah kita baca. Sebenarnya kalau kita diundang itu harusnya kita berbahagia, bukan? Kalau mendapat undangan seperti itu, wah betapa bahagianya. Tapi kan banyak juga orang yang nggak bisa menyadari panggilan Tuhan untuk dekat dengan Dia. Kalau orang yang begitu nggak bisa menghayati panggilan itu sebagai suatu arti yang rohani yang pas, mereka sulit sekali. Banyak sekali kan, bukan? Baik di persekutuan doa maupun di paroki, di lingkungan, diajak untuk dekat-dekat dengan Tuhan, dikasih tugas yang kecil-kecil aja udah menolak gitu kan. Ya, kebetulan saya sekarang ini di Don Bosco di paroki Danau Sunter itu dapat tugas untuk menggantikan ketua katekesi yang meninggal mendadak. Jadi saya diminta untuk mengisi itu di seksi katekesi. Dan di situ saya berjumpa dengan banyak orang ya. Termasuk juga memang dalam seksi itu ada CAP, ya, orang-orang CAP itu semuanya itu yang mulai, ya puji Tuhan, dengan mengikuti CAP begitu ada diajak, ayo kamu sekarang pelayanan di gereja itu langsung mau, ya. Kalau sebelumnya enggak mau, enggak tahu, saya enggak mau, enggak bisa indah seterusnya, ya. Ya, jadi di situ banyak sekali orang yang memang itu karena macam-macam. Bila yang ada juga yang memang enggak mau karena enggak mau terdekat dengan rohani, nanti itu pasti kalau kegiatannya dengan gereja itu banyak korbannya, banyak waktunya yang harus terbuang, banyak pikirannya yang harus pergi ke sana. Ya pasti pekerjaannya nanti akan terganggu, apalagi yang lagi sekarang sibuk-sibuknya dalam pekerjaan, ya seringkali nggak mau seperti itu. Belum lagi nanti koceknya juga terganggu karena harus bayarin ini, bayarin itu, donasi. Ada orang yang nggak rela, tapi saya percaya di sini adalah orang-orang yang rela. Amin. Ya, saya percaya karena tahu. Ya, tahu apa? Kita punya semuanya, kita punya pekerjaan, kita punya hasil, itu adalah yang ngasih adalah Tuhan. Itu punyanya Tuhan yang dititipkan kepada kita, bukan? Kita mau disuruh mengelolanya. Ya, jadi dari sini sebenarnya intinya yaitu kita harusnya berbahagia loh kalau diundang oleh Tuhan. Mau saja. Pengurus lingkungan yang kecil-kecil apa saja mau aja dulu. Ya. Dan itu rupanya juga kita semua punya tugas. Saya percaya karena orang-orang yang datang di sini adalah orang-orang yang sungguh membawa dirinya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, tentu juga merasakan bagaimana kalau memang gereja itu memerlukan saudara. Apakah saudara mau melakukannya? Apakah saudara masih mikir-mikir 1000 kali gitu ya untuk terima ini? Enggak bisanya ini, semuanya yang enggak bisa dulu yang dipikirkan. Padahal percayalah kalau Tuhan yang mengutus kita, yang memilih kita, Tuhan mesti memberikan karunia untuk kita bisa melakukannya itu. Amin. Percaya kan? Saya tahu di sini ada beberapa yang sangat aktif, ya, seperti Riko Evi dan juga Pak Edi Rin ini juga saya tahu bagaimana perjuangannya dulu ya. Ya seperti itu dan semuanya ya, Herlina, semua yang lain, saya beberapa agak sedikit memperhatikan dan mengenal juga ya. Begitu.
Jadi tidak mudah memang, tapi kita percaya ada satu kekuatan ilahi yang akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita yang mau membuka diri dan ya Tuhan aku mau. Aku enggak bisa. Ya, minta tolong Tuhan ya. Bukan hanya minta tolong pada waktu kesulitan. Tadi Pak Edi sudah memberikan contoh yang bagus sekali. Pada waktu kesulitan sudah enggak tahu, enggak berdaya sepertinya berdoa jam 3 pagi atau siang. Wah, jam 3 pagi loh. Berarti menunjukkan sesuatu keseriusannya, membutuhkan Tuhan. Tadi doanya hanya apa? Tuhan tolonglah. Udah, enggak peduli. Tuhan tolonglah ini. Ya. Kalau Tuhan berkenan, itu memang menang, pasti menang. Karena Tuhan memang mau memberikan yang terbaik untuk setiap daripada kita yang percaya dan mengandalkan kepada Dia. Ya, dari sini. Jadi kita tuh harusnya berbahagia. Menjadi orang yang diundang oleh Allah, diajak untuk menikmati kemuliaan Allah. Ya, dari situ. Lalu diundang untuk apa? Diundang untuk bertemu, berelasi dan bersekutu dan merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita diundang dan kita tidak tahu untuk apa, ya kita belajar, mencoba. Iya, aku coba deh mau masuk, mau menerima undangan itu. Aku mau coba, apa sih? Jangan khawatir, pasti Tuhan itu akan tunjukkan jalan-jalannya. Ya, saya pun juga punya pengalaman dalam hidup ini begitu. Yang saya tadinya tidak pernah terpikir untuk dalam pelayanan sekalipun, tapi daya tarik Tuhan itu begitu luar biasa, sehingga saya mulai dimasukkan di dalam SEP ya di situ, lalu baru mengerti kok ada begini ya di gereja Katolik. Lalu saya mulai kejebur masuk ke dalam karismatik, juga tadinya begitu ragu-ragu, kok suasananya tidak seperti di gereja yang tenang, sepi, nyanyi-nyanyi puji-pujian tepuk tangan, saya sampai ragu-ragu, bingung gitu ya. Tapi begitu ada Romo yang membawakan misa dan menjelaskan, yakin, oh ini ternyata di gereja Katolik. Nah dari situ awalnya, dari yang tidak tahu sama sekali tapi mencoba mau mencoba masuk. Diundang oleh Tuhan tanpa saya sadari, tapi saya mencoba mengikuti mau. Mulai aktif di Sekinah, itu pun juga sama, belajar, bingung gitu nggak ngerti. Tapi ada Romo yang memperhatikan, kamu ikut ini ya. Ya saya manut aja, disuruh apa ya, mengikut aja, ya udah ikut TC. Ya ikut TC itu untuk menjadi pengajar. Padahal boleh dikatakan pengetahuan kitab suci nggak banyak. Dari yang awam yang jarang baca kitab suci, nggak pernah ikut persekutuan doa, hanya hidupnya ya biasa dan banyak kerja saja. Nah diarahkan, ya undangan Tuhan tuh kadang-kadang memang asal kita mau terbuka saja, mau mencari, akan mengalir sendiri, digiring. Ya sampai suatu saat saya yang sebagai pengajar biasa, saya menganggap saya biasa, saya pokoknya hanya tekun dan taat mengikuti apa yang diatur, diarahkan oleh sekolah. Oleh kepala sekolah pada waktu itu. Kan biasa ya di dalam suatu pelayanan pun kayak di persekutuan doa juga sama kan, ada periode kan. Periode menjadi koordinator ya. Sama di Sekinah itu juga ada periode menjadi koordinator BPK-nya atau kepala sekolahnya. Karena saya aktif di SEP di sekolahnya, maka ada pergantian kepala sekolah. Saya tidak pernah terpikir pun juga satu kali pun tidak pernah. Tidak kepingin juga. Karena tahu pekerjaan kepala sekolah itu begitu banyak dan berat, saya nggak sanggup, tidak biasa saya. Ya, dengan pemilihan, bukan diangkat, pemilihan dari teman-teman semua dan juga diputuskan oleh moderator dan satu tim pada waktu itu, tim harian BPK itu menginterview saya seperti orang yang terdakwa gitu. Ya enggak tahu kayak Pak Edi di pengadilan itu gimana ya, sendiri tanya ini, Romo tanya ini tanya itu, saya sampai bingung sekali, aduh berat banget siapaan ini, diinterview, ditanya-tanyain seperti itu ya. Nah ini ya sudah, saya hanya berserah saja, saya pulang, malam hari saya ditelepon, katanya kamu dari hasil ini menjadi kepala sekolah. Kaget sekali, menjadi kepala sekolah, ya saya enggak tahu, saya benar-benar saya nggak ngerti mau melakukan apa ya, saya hanya taat saja. Ya kalau memang itu yang ditentukan oleh Romo ya sudah saya jalankan saja, tapi tolong saya dibantu, ya minta tolong ya seperti itu. Nah benar-benar di dalam perjalanannya Mulyo, suami saya mengatakan udah nggak apa-apa,
Kamu tahu kalau kamu memang dipilih ke situ, Tuhan itu pasti akan memberikan karunia-karunia sendiri untuk menjalankan tugas perutusan itu. Oh gitu, iya, ya sudah. Ya doakan dan saya mulai menjalani. Dengan bingung, ya, tapi memang ternyata benar. Banyak sekali penerangan-penerangan, inspirasi dari Roh Kudus itu bisa mengatasi seperti itu. Dan banyak sekali bukan persoalannya, jadi koordinator PD aja, banyak kan persoalannya. Belum persoalan intern, belum persoalannya kita sendiri nih, pekerjaanku gimana, keluargaku bagaimana, anak masih kecil-kecil semuanya harus kerja, harus ini kan, biaya sekolah dan seterusnya. Ya, waktu. Nah, lalu dengan eksternnya, dengan kelompok-kelompok kan ada namanya tim inti, ada tim harian, tim inti dan seterusnya, plenonya semuanya ya, banyak sekali. Dan berhubungan dengan manusia yang pikirannya itu banyak, ya pikirannya banyak dan idenya banyak. Dan seringkali sebagai koordinator atau sebagai kepala sekolah pada waktu itu saya juga mesti memikirkan itu dari segala macam aspek, enggak gampang, ya enggak gampang. Tapi percaya, ada karunia Roh Kudus yang akan menuntun. Oh, bukan berarti semuanya itu akan beres. Oh, enak ya, enggak. Kadang-kadang itu banyak sekali jalan ke situ, pilih ke situ, kita sudah putuskan, benturan datang. Ini komplain, ini enggak cocok, jangan begitu, jangan begini, masukan pusing kepala. Ya kan? Yang jadi koordinator PD, ya dalam skop ini saja, itu bayangkan kan? Ya, banyak sekali. Bahkan dalam timnya sendiri kita ini sering kali enggak sejalan. Padahal harusnya sejalan gitu, ada saja. Tapi bagaimana kita menyikapi ya untuk bisa menggandeng dan bisa menemukan jalan keluar. Ayo kita ada solusinya, untungnya rohani. Jadi banyak doa dan banyak pertolongan kuasa Tuhan, Roh Kudus, itulah yang menyatukan dan akhirnya mau mengampuni satu dengan yang lain. Ya. Saya contoh lagi, di dalam satu persekutuan doa ya, itu begitu. Satu generasi dipimpin oleh koordinator PD-nya yang cukup senior. Ya cukup senior, kayaknya sudah bagus sekali begitu ya. Tapi kan juga ada masa periodenya, 6 tahun maksimum kan, 2 periode kan. Nah dari situ harus ganti, mau nggak mau kan nggak mungkin dia walaupun hebat memimpinnya, nggak boleh dia itu harus dipilih terus. Ya kayak Pak Jokowi juga kan udah 2 periode nggak bisa dipilih lagi gitu ya, padahal hebat banget. Kita semua kalau bisa dia naik lagi tetap dia gitu kan. Nah sama seperti ini, kalau di persekutuan doa juga sama. Koordinator yang bagus, yang senior ini mimpinya bagus sehingga pesertanya itu banyak yang datang dan timnya solid semuanya. Itu kayaknya kalau bisa dia lagi deh, Bapak lagi deh yang jadi gitu ya. Tapi karena memang di sini supaya ada pergeseran itu maksudnya diganti, nggak boleh terus orang itu nanti lama-lama kita tidak membantu sang koordinator yang hebat tadi itu, kita bikin koordinator itu bisa menjadi masuk dalam dosa apa? Kesombongan rohani karena merasa dia sudah bisa dan dia sudah hebat, dia bisa merangkum, mengumpulkan orang banyak, semuanya itu menjadi dia yang terkenal. Nanti akhirnya menjadi tinggi rohani, ada kesombongan rohani. Itu pun juga gereja mengajak dalam hal itu kenapa ya cukup juga 2 periode saja. Nah saya mengatakan tadi di satu persekutuan doa yang begitu bagus diganti pemilihan dapatnya itu orang muda tapi bukan OMK ya, generasi berikutnya yang umurnya itu memang cukup beda jauh dengan orang yang pertama. Dipimpin oleh orang yang muda dalam satu persekutuan doa itu juga tidak mudah diterima oleh tim dari anggota yang sudah terlebih dahulu yang kelihatannya solid seperti itu ya. Tapi begitu anak muda ini tampil dan dia mulai punya gagasan-gagasan baru, semuanya dengan baru, ini enggak nyaman. Yang tua, yang senior ini kurang nyaman. Biasanya enggak begitu, nyanyi aja ke
aduh kok gayanya anak muda nggak masuk gitu-gitu. Ya ini contoh ya, contoh. Ini satu persekutuan doa terjadi seperti itu. Akhirnya muncul ada suatu ketegangan. Orang muda yang baru mau belajar jadi koordinator, udah kayaknya sudah mau diatur penuh oleh yang senior yang sudah hebat ini. Dengan caranya yang mau menginterupsi atau memasukkan semua apa yang ada pada dia kepada anak muda. Sehingga anak muda itu menjadi kuntet, maksudnya apa kok kuncrit gitu loh. Kan apa ya, tidak berkembang. Ya karena apa? Ya dia itu hanya sebagai pelaku saja untuk menjalankan, tapi semua yang ide-ide dari yang lama itu. Dan itu sebenarnya bukan suatu yang menimbulkan regenerasi yang baru. Tapi puji Tuhan, nah kembali, karena dalam suatu keadaan persekutuan ya rohani, Roh Kudus tidak tinggal diam. Dalam suatu doa, akhirnya mulailah pelan-pelan dari teman-teman ya mulai mengingatkan kepada yang senior, yang hebat ini untuk iyalah kita memang mungkin turun tangga sebentar sedikit, kasih kesempatan kepada anak yang muda itu supaya dia berkembang. Karena anak mudanya itu sudah mulai loyo, udah kayaknya udahlah saya cuma menjalankan apa yang dimaui dari koordinator yang lama gitu loh. Padahal dia sendiri sebenarnya punya ide mau begini mau begitu, semuanya padam. Ya, tapi dari peristiwa ini karena ini kembali rohani, Tuhan yang bekerja memuluskan. Jadi akhirnya mulailah ada pendekatan, ketegangannya sudah mulai berkurang, yang sudah senior sudah mulai slow down, akhirnya bisa menerima, oh iya, saya mengerti sekarang, biarlah dia maju, dia maju. Ini yang tua kan juga lama-lama nggak kuat lagi, ya walaupun hebat kan juga udah selesai, ya sama aja. Jadi yang muda ini harus dibangun begitu. Akhirnya benar. Lambat laun begitu dia dikasih kebebasan, didukung, wah benar-benar maju. Ya maju dan akhirnya bisa kita rasakan semuanya. Oh ya ini maju. Ini karena beberapa waktu di PD-PD yang ada di KAJ ini beberapa periode yang lalu itu saya juga masuk di dalam model pembinaan daripada tim PDKK, jadi tahu di mana PDKK yang mengalami kelesuan-kelesuan, kesenjangan atau ketegangan antara tim intinya sendiri sehingga membuat persekutuan doanya itu kurang berkembang dengan baik. Ya terutama secara rohani. Jadi berikan kesempatan kepada yang muda ya untuk dia berkreasi sendiri, dikasihlah kesempatan. Kalau memang terlalu salah, ya itu boleh benar-benar dalam rapat bersama dengan kebersamaan dengan yang baik, maka bisa diselesaikan. Itu poinnya sebenarnya ya. Jadi bagaimanapun juga kita itu tetap terbuka dalam bimbingan Roh Kudus. Walaupun kita sudah diberikan kepercayaan yang sungguh untuk bisa memimpin itu, tapi jangan dipegangin, wah ini bahwa bagianku dan aku yang seperti ini betul gitu. Ya. Dan sebenarnya kalau dalam hal ini kita pun juga menyadari. Ya, menyadari. Saya itu teringat ini pengalaman dari hidup sendiri, ya. Suami saya Mulyo itu juga tadinya begitu mengalami pertobatan, kami bertobatannya bareng sama-sama, mulai aktif. Dia tadinya nggak mau aktif di gereja, aktif di Yakobus, sampai ketua wilayah iya, lalu saya pun juga sebagai ketua KKS di Yakobus seperti itu ya, lalu di Sekinah juga, di SEP itu tadi yang saya sudah katakan, Mulyo juga di Sekinah juga dan di perhimpunan juga dia. Nah seperti itu ya dalam acara-acara semuanya itu kayaknya tuh mampu dikerjakan. Tuhan itu punya rencana untuk setiap orang beda-beda. Di umur 54 tahun dia terserang stroke ya. 2,5 bulan kemudian di umur 54 tahun itu pula stroke lagi kedua. Stroke kedua yang sebagai pengajar dia hilang, enggak bisa ngomong. Bayangin biasanya mengajar, dia bisa memotivasi orang, ya pekerjaannya juga sebagai motivator begitu, enggak bisa omong. Kekuatannya sebenarnya kan ngomong, ini enggak bisa ngomong karena stroke-nya itu udah merot, enggak bisa ngomong, ya seperti itu. Lalu bagaimana?
Ya, di sini adalah setiap pribadi kita dalam keadaan apapun, ya, Tuhan undang untuk masuk di dalam perjamuan kawin itu, perjamuan Tuhan yang sediakan itu, yang semuanya tersedia itu, yang kita diundang, kita tetap datang di situ dan kita satu mau merasakan Tuhan itu tetap hadir dalam keadaan apapun juga. Ini intinya seperti itu. Jadi dalam undangan Tuhan, Tuhan mau kita tuh bersekutu dengan Dia. Tuhan tuh mau kita tuh tetap berelasi dengan Dia. Tuhan mau kita itu terus masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam situasi yang gak enak sekalipun, mulyo saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia gak meninggalkan Tuhan, Dia gak marah, Dia tetap ya sudah dalam keadaannya seperti itu. Masih butuh-butuhnya usaha pekerjaan loh, kan anak saya masih sekolah itu dan butuh biaya besar, tapi dia tidak bisa bekerja dengan baik, ya benar-benar itu terpukul kami, ya pengajaran tidak bisa ngomong gimana mau ngajar apa, ya kan itu Tuhan semua berbicara lewat peristiwa itu, tapi kami yang percaya dengan pertolongan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Tuhan tetap punya cara menolong. Dan dialihkan, yang nggak bisa pelayanan di sini, ada pelayanan yang lain. Jadi pelayanan yang tadi itu rasanya itu pelayanan yang sungguh-sungguh kita satu banget gitu, ya. Akhirnya kalau memang itu sudah cukup, istilahnya sudah cukup, ya sudah kita ke pelayanan yang lain yang mampu sesuai dengan kapasitasnya kita. Tuhan akan arahkan seperti itu. Yaitu saya mau tunjukkan bagaimana luar biasanya Tuhan yang menolong setiap orang. Jadi tetap pelayanan ada pelayanannya yang sesuai yang Tuhan mau gitu ya. Jadi kita itu enggak boleh berpegang atau terikat dengan pelayanan ini lalu ini menjadi milikku dan ini semuanya itu ya semuanya itu akan selesai pada waktunya dan biarlah untuk yang berikutnya serahkan kepada yang lain supaya yang lain juga bisa maju dan bertumbuh. Siapa tahu juga bisa menjadi besar bahkan bisa lebih besar lagi begitu ya. Oke. Itu adalah pengalaman-pengalaman di dalam pelayanan ya, dalam undangan dipanggil Tuhan untuk melayani. Dalam melayani pun ternyata punya cara banyak Tuhan itu merubah setiap orang dan yang pasti Tuhan itu juga sudah menyediakan apa yang memang harus kau lakukan ya. Karena setiap orang itu dipilih oleh Tuhan ya dengan tugas perutusannya masing-masing. Dan hanya Tuhan dengan yang tahu setiap kita. Jadi kita yang pasti dalam keadaan hanya menerima apa yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita. Dengan cara apapun yang pasti kehendak Tuhanlah yang terbaik. Amin. Pasti Tuhan tuh yang punya kehendak yang terbaik. Kita enggak tahu. Jangan sampai kita pikir kehendakku ini yang paling betul. Pemikirannya aku inilah yang paling hebat, yang paling betul, yang lain keliru. Enggak. Kita rohani, kita tetap belajar apa sih Tuhan kehendakmu. Ya, kalau memang Tuhan berkehendak itu terjadi, maka itu pasti terjadi. Ya, kita mau datang hanya merasakan hadiratnya. Bertemu dengan Tuhan, berelasi, bersekutu dan rasakan hadirat Tuhan. Itu intinya dalam setiap kehidupan kita, dalam kehidupan berkeluarga ataupun di dalam pelayanan. Ya, keseharian kita. Pesta perjamuan kawin raja yang meriah semua tersedia, tetapi orang yang diundang mengabaikan, meremehkan, lebih sibuk dengan urusan sendiri, tidak menggubris, itu tadi sudah disebutkan di dalam itu, karena menolak. Jangan menolak Tuhan. Kalau memang diminta dengan melalui orang lain pasti, Tuhan tidak mungkin meminta kita Bapak langsung kerjakan ini, Tuhan yang ngomong gak mungkin. Pasti lewat Romo lah, atau lewat koordinator PD-nya, atau lewat siapa. Ya pasti itulah yang diminta ya seperti itu. Tidak usah menolak. Ya itu anggap aja undangan daripada Tuhan. Ya maka yang berikutnya yang tadi undangannya itu berlaku untuk semua orang yang diundang ya. Perumpamaan ini ibaratnya adalah panggilan Tuhan kepada kita semua. Tadi sudah saya jelaskan dan bukan panggilan yang sepele atau murahan. Yang bisa dijalani seenaknya menurut kehendak kita sendiri. Jadi butuh suatu keseriusan. Jadi undangan Tuhan itu jangan dianggap enteng. Memang disediakan semuanya itu tanggapilah dengan serius. Undangan Tuhan itu jangan dianggap remeh.
Benar-benar jangan dianggap remeh. Dan kita, saya dan saudara pasti mengalami dan sudah belajar di situ. Jangan menganggap remeh undangan Tuhan, ya. Maksudnya menganggap remeh itu kalau kita mau jalan dalam hidup aja. Kita tuh dipanggil untuk berelasi dengan Dia. Kita dipanggil untuk bersekutu dengan Dia. Kita dipanggil untuk terus merasakan hadirat Dia supaya bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Kita dipanggil untuk itu loh. Kita diciptakan sebenarnya adalah untuk itu, untuk merasakan kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi kitanya punya pikiran sendiri. Pikiran sendiri, ya. Jadi kita punya kehendak sendiri, maunya sendiri. Enggak enak itu, aku mau yang ini aja. Tuhan bilang ini, enggak mau, saya mau ke situ saja, ya. Nah seperti itu nganggap ini enggak penting. Yang penting adalah aku nih, aku kan bisa ini, bisa itu semuanya. Ini kecil, enggak, menganggap remeh ya. Jangan seperti begitu. Walaupun kita diberikan persediaan semua berkat-berkat ini berlimpah dan cuma-cuma, bahkan yang lebih besar lagi yaitu apa? Berkat keselamatan dan damai sejahtera yang diberikan kepada Tuhan untuk kita semua loh ya. Ini membutuhkan satu syarat sebetulnya, ini intinya gitu, membutuhkan satu persyaratan dari kita yaitu apa? Penyerahan diri dan persembahan diri seutuhnya kepada kehendak Dia. Dalam keseharian kita, apakah saudara dan saya sudah berani mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dengan penyerahan diri? Artinya mau dibimbing oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap langkah kita. Ini kuncinya. Yang jawab adalah diri kita masing-masing. Saudara mau apa enggak? Dalam setiap keputusan apapun. Bukan hanya dalam pelayanan di persekutuan doa saja loh. Kehidupan kita dalam berkeluarga, dalam bekerja, dalam keseharian. Apakah kita mau ya? Dengan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, nagih janji berkatnya yang memang Dia janjikan memberikan berkat kita. Kalau merasa kurang diberkati, secara duniawi nagih. Nah, enggak usah hitung-hitungan. Percaya saja Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Secukupnya, ya secukupnya. Pasti diberikan. Karena itu adalah pemeliharaan Tuhan. Tidak hanya sekedar menikmati berkatnya berupa sukacita, kelimpahan, lalu tidak diperhatikan lagi kehormatan namanya dan keseharian hidupnya. Ini maksudnya dari perumpamaan tadi, orang yang diketahui dengan pakaian yang tidak pantas. Itu maksudnya tidak pantas bukan bajunya yang tidak pantas, tapi lebih kepada hatinya. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada memikirkan orang yang mengundang, menghormati orang yang mengundang, memuliakan orang yang mengundang, enggak jadi seenaknya aja aku datang. Aku mau menikmati aja berkat-berkatnya yang diberikan. Titik seperti itu. Bukan itu yang dimaksudnya ya. Jadi harapan Tuhan yaitu kita mau tinggal dengan Dia dan taat kepadanya, kepada kehendaknya. Seringkali kita yang sudah diberkati luar biasa oleh Tuhan itu tidak sadar kalau Tuhan itu memberkati kita dan ada bersama dengan kita. Seperti kisah anak sulung kan. Anak sulung kan makan enak bareng-bareng semuanya menikmati. Tapi dia tidak sadar akan berkat-berkat yang sudah diterima dari bapaknya itu. Ingat enggak kisah anak sulung dan si bungsu itu? Kalau si bungsu kan memang lain, dia memang minta mana lalu kabur pergi ya meninggalkan seperti itu. Si sulung itu, mungkin kita juga bisa menjadi seperti si sulung. Mempunyai banyak berkat dari Tuhan, mengalami banyak tapi tidak merasa. Ini kayaknya bukan dari Tuhan jadi seolah-olahnya ya gitu. Oke. Ya, walaupun itu cuma-cuma gratis dan tidak boleh diperlakukan sembarangan maksudnya di situ kan ya. Jadi tetap kita itu punya syarat. Syaratnya bagaimana seharusnya kita memuliakan Dia, memuji Dia, menghormati Allah dan mencintai Allah. Ya, intinya itu. Jadi dengan syarat mau taat kepada kehendak Tuhan. Sebagai murid Kristus pasti supaya kita bisa taat yaitu kita belajar menjadi sangkal diri, pikul salib dan mengikuti Yesus. Ya, kita percaya ya sebenarnya satu sharing tadi saya dikuatkan, diteguhkan juga oleh Pak Edi. Karena apa? Ini salah satu dia mau taat datang kepada Tuhan pemilik segalanya. Kalau Tuhan memang berkenan, berkehendak dan Dia tahu anaknya ini sangat membutuhkan pertolongan Dia tidak akan
meninggalkannya, pasti ditolong. Ya, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, doa kita itu pasti dikabulkan sebenarnya. Kalau doa kita itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Intinya ke situ, Tuhan itu sungguh sangat baik, ya. Jadi dalam Efesus 4 ayat 2 kita harus mengalami suatu perubahan menjadi manusia baru, ya. 20 sampai 24 juga intinya ke situ supaya kita diingatkan menjadi manusia baru, yang lama ditinggalkan dan menjadi manusia baru yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itulah yang memimpin ke jalan kita dan kita diarahkan ke jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu yang benar. Bukan yang betul tapi yang benar, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dengan demikian maka kita ya bersyukur kalau kita adalah orang-orang yang dipilih, bukan hanya yang dipanggil. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua dan biarlah kita sungguh-sungguh menghayati syaratnya kita supaya menerima panggilan Tuhan tadi, penyerahan diri dan sungguh hanya mengandalkan Dia dengan segala kerendahan hati, taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita mau tutup dalam doa. Rasakan saat ini yang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menyapa kita masing-masing. Tuhan Yesus mengundang kita untuk kita semua masuk di dalam perjamuan yang diadakan oleh Dia, bahkan dengan segala berkat-berkat yang telah tersedia. Lebih yaitu berkat keselamatan dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti dalam firman-Nya Dia mengatakan, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan anak-anak-Mu ini yang hadir di sini datang kepadamu. Dan kami ingin Tuhan mengikuti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Kami mohon kiranya Tuhan hanya terang Roh Kudus-Mu saja yang memberikan bimbingan kepada kami. Sehingga kami bisa berani menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dengan taat dan tekun. Jangan izinkan kami jauh daripadamu dan jangan izinkan si jahat merongrong kami dalam pikiran-pikiran kami untuk kami menjauh daripadamu. Kukuhkanlah ya Tuhan, kokohkanlah Tuhan panggilan-Mu ke dalam hati setiap daripada kami. Kami siap Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang dipanggil dan berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu senantiasa ya Yesus. Dan berkatilah setiap kami yang hadir, bahkan juga yang tidak hadir Tuhan, yang dengan segala acaranya masing-masing Kau pun tahu, dan juga setiap keluarga kami dan setiap usaha kami, kesehatan kami percaya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa-doa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita semua kepada intensi-intensi doa dalam kertas kecil-kecil yang disampaikan ini. Mata hati kita tujukan kepada Allah dan tangan kita kepada permohonan doa daripada teman-teman kita. Ya Bapa yang Maha Baik, yang Maha Murah, Engkau lah sumber harapan kami dan kehidupan kami. Bapa, Engkau melihat kertas-kertas yang ada di dalam stoples ini. Ini adalah tulisan tangan daripada anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan daripadamu. Mungkin itu hanya sebagian, tetapi Engkau Bapa tahu apa yang lebih dalam lagi yang menjadi kebutuhan daripada anak-anak-Mu ini. Tolong Bapa, berkatilah apapun yang diharapkan oleh setiap orang yang menuliskan di sini. Lebih daripada itu Engkau yang pasti sudah mengetahuinya dan kami percaya Engkau mengabulkan doa-doa kami. Orang-orang yang kecil yang sungguh hanya berharap kepadamu. Dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa-doa ini karena Dia adalah Tuhan yang bertata bersama dengan Engkau dan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.
Terima kasih Bu Leni, Tuhan memberkati. Baik, tadi kita sudah diberkati ya dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Baik, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku beri persembahan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena aku tahu ini. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena aku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati. Mohon kesabaran, ada pengumuman dari pengurus. Silakan Ibu. Shalom, selamat malam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada malam ini. Kepada Ibu Leni Indah Sutiawati atas renungannya malam ini. Kepada Bapak Edi Kasim atas kesaksiannya. Kepada tim pujian yang dipimpin Pak Toton. Kepada keyboard Ibu Lili Toton. Kepada petugas LCD proyektor Pak Andreas dan somen Bro Rocky. Kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman sebagai berikut. PD Lansia Jumat pagi 13 Oktober. PD Lansia Jumat pagi 13 Oktober jam 9.30 di aula lantai 4 di Yokubus. Renungan dibawakan oleh Bapak Andiono dengan tema God Bless. Kedua, Selasa pagi 17 Oktober jam 10 ada renungan dibawakan oleh Bapak Tony Canda dengan tema kita harus belajar peka dengan kehendak Tuhan. Kamis malam tanggal 19 Oktober 19.30 ada renungan yang dibawakan Ibu Adeline Riyadi dengan tema hidup berdasarkan firman Tuhan tidak jadi bunglon. Kopenda 12 tanggal 20 sampai 22 Oktober di Kinasi Bogor. Hubungi Ibu Helen 0815 100995888. Pengumuman yang kelima, COS doa parohi setiap hari pukul 6 sampai jam 12 malam. Rahasia terjamin. Hubungi 0888 5501028. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaan untuk berdiri dan saling berkenalan. Ada? Selamat datang. Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK, tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini, sekian terima kasih. Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Baik,
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan doa tempat ini. Sekarang bulan Oktober ya, bulan Maria. Kita menghormati benar-benar. Kita naikkan pujian ini, Ave Maria ya. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercelah. Engkau Bunda Asih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. syukur kepadanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Sekali syukur kepadanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Amin. Tadi kita mulai dengan doa ya. Kita akhiri dengan doa juga. Kita doa penutup. Saya undang untuk bangkit berdiri Ibu Bapak. Bapa yang penuh kasih. Sekali lagi tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan. Engkau telah berbicara kepada kami Tuhan. Engkau telah menyampaikan kabar baik bagi kami. Tuhan, kiranya kami tidak berkelebihan Tuhan untuk mengucapkan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Juga Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami melalui anak-Mu terkasih Ibu Leni Mulyo ini Tuhan. Kami merasakan firman itu hidup di dalam diri kami. Jadikanlah rema di dalam hidup kami itu Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Leni, pakailah dia Tuhan. Untuk terus mewartakan kabar baik, mewartakan firman-Mu Tuhan. Agar semua yang mendengarkannya menjadi takjub Tuhan. Pakailah dia lebih besar lagi Tuhan. Jadikanlah dia sebagai anak-Mu Tuhan. Untuk terus mewartakan kabar baik bagi sesama kami Tuhan. Juga Tuhan, kami berterima kasih sebentar kami akan mengakhiri persekutuan doa di tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Untuk itu kami mohon berkat-Mu Tuhan. Sertailah kami melalui malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Untuk melindungi kami dalam perjalanan ini Tuhan. Sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing. Bertemu dengan kekasih-kekasih kami Tuhan. Tidak ada satu kekurangan apapun Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mohon kepadamu, berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang penuh kasih, inilah kami
juga kami izinkan Tuhan, kami mohon kepadamu, kami menghormati bundamu, Bunda Maria. Untuk itu izinkan kami mengucapkan salam kepada Bunda Maria Tuhan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala masa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih, Tuhan memberkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. syukur kepadanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih Bu Bapak, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Oke, Tuhan memberkati.